Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget. Dunia musik dan tari untuk anak-anak kita. Mungkin kelihatannya cuma main-main ya, tapi kita akan bongkar bareng-bareng gimana aktivitas ini justru jadi kunci super penting buat perkembangan anak secara menyeluruh. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih kita lihat anak kecil lagi nyanyi-nyanyi atau joget-joget lucu, terus kita mikir, duh gemes banget, lagi asyik main. Tapi, coba deh kita pikir lagi. Apa ini beneran cuma main? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang, wow, jauh lebih dahsyat lagi terjadi di dalam otak mereka? Nah, pertanyaan ini yang bakal jadi pusat bahasan kita. Oke, biar gampang, kita akan bedah topik ini jadi 4 bagian. Pertama, soal jendela peluang. Kenapa sih masa-masa awal ini penting banget? Terus kita lanjut ke bahasa bermain. Ngintip gimana anak-anak ngomong lewat musik dan tarian. Abis itu kita bakal lihat simfoni keterampilan yang mereka bangun. Dan terakhir kita akan lihat gimana para ahli merancang metode keren belajar sambil melakukan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kenapa sih beberapa tahun pertama hidup seorang anak itu krusial banget? Jawabannya ada di satu konsep keren yang disebut para ilmuwan sebagai jendela peluang. Nah, ini dia yang sering kita dengar sebagai masa keemasan atau golden age. Bayangin deh, di masa ini otak anak itu kayak spons super canggih. Plastisitasnya tinggi banget, artinya gampang banget dibentuk. Semua stimulasi dari lingkungan, suara yang mereka dengar, sentuhan, gerakan, itu semua jadi bahan bangunan utama yang membentuk dan nguatin jalur-jalur saraf di otak mereka. Dan skala pembangunannya benar-benar luar biasa. Coba bayangin ini, otak seorang anak itu bisa membentuk lebih dari 1 juta koneksi saraf baru setiap detik. Gila kan? Kecepatan ini nggak akan pernah pulang lagi seumur hidup kita. Jadi setiap lagu yang mereka dengar, setiap gerakan yang mereka tiru, itu semua ikut ngebangun arsitektur otak mereka yang lagi super sibuk ini. Oke, jadi kita udah tahu nih betapa pentingnya periode emas ini. Sekarang kita pindah ke alat yang dipakai anak-anak buat belajar. Buat mereka, musik dan tari itu bukan sekedar hobi loh, tapi ini adalah bahasa. Bahasa paling dasar yang mereka pakai buat ngertiin dan nunjukin dunia di sekitar mereka. Jauh sebelum anak bisa ngomong, "Mama, aku mau itu." Mereka itu udah ngobrol lewat musik. Gumawan kecil, ketukan tangan di meja, itu semua bukan suara iseng. Itu cara mereka berekspresi, itu bahasa mereka sebelum ada bahasa verbal. Musik itu ya suara yang diatur sedemikian rupa sampai punya arti dan tujuan. Nah, musik itu sendiri kan ada bahan-bahan dasarnya. Anak-anak nggak perlu belajar teori kok, mereka langsung merasakannya. Ada irama yang kayak detak jantungnya musik. Terus ada melodi, nada-nada yang bikin mereka pengen ikut nyanyi. Ada dinamika, nah ini waktu mereka belajar soal volume, dari bisik-bisik sampai teriak kencang. Dan ada timbe atau warna suara. Inilah yang bikin mereka bisa bedain suara drum sama suara ibunya. Oke, kalau musik itu bahasa lewat suara, nah tari itu pasangannya bahasa lewat tubuh. Ini cara anak-anak memvisualisasikan apa yang mereka rasa dan pikirkan. Setiap gerakan yang punya irama dan makna itu sebenarnya adalah cara mereka menyelaraskan apa yang ada di pikiran dengan apa yang dilakukan tubuh mereka. Dan sama kayak musik, tari juga punya elemen-elemennya. Ada gerak, atau yang sering disebut wiraga, pas anak niruin gaya burung terbang. Ada ruang, yaitu area tempat mereka bergerak. Ada tenaga, ini soal seberapa kuat atau lembut gerakannya. Dan terakhir, ada waktu atau wirama, yang ngatur soal cepat atau lambatnya gerakan. Kayak pas mereka tiba-tiba membeku jadi patung pas musiknya berhenti. Oke, jadi kita sepakat ya anak-anak pakai musik dan tari sebagai bahasa. Terus apa efeknya? Apa hasil nyata dari obrolan mereka ini? Nah, di bagian inilah kita akan melihat gimana semua ini ternyata membangun sebuah simfoni keterampilan yang keren banget. Penting banget nih buat dicatat. Tujuannya bukan cuma buat bikin anak jadi penari atau musisi loh. Menurut teorinya Howard Gardner soal kecerdasan majemuk, musik dan tari itu justru pemicu buat berbagai macam kecerdasan lain. Ini kayak alat serbaguna yang nyentuh hampir semua sisi perkembangan anak. Nah, di sini kita bisa lihat rangkumannya. Jangkauannya luas banget. Buat kognitif, ini melatih ingatan dan cara mecahin masalah. Buat linguistik, lirik lagu itu kan nambah kosakata baru. Terus fisik motorik, jelas banget ya, menari itu melatih koordinasi dan keseimbangan. Dan yang gak kalah penting, sisi sosial emosional, di mana mereka belajar kerja bareng, jadi lebih pede, dan ngatur emosi. Keren kan? Benar-benar simfoni perkembangan. Coba deh kita ambil satu contoh aja, biar lebih kebayang. Soal ingatan. Musik itu ternyata latihan yang dahsyat banget buat memori jangka panjang. Pernah merhatiin nggak?
Anak kecil mungkin susah disuruh ingat hal simpel, tapi mereka bisa loh hafal satu lagu lengkap, lirik plus nadanya cuma dari dengerin beberapa kali. Ini bukti nyata banget gimana musik itu seolah-olah memprogram otak buat lebih jago mengingat. Oke, tadi kita udah banyak bahas kenapanya, kenapa musik dan tari itu penting. Sekarang, kita geser ke gimananya. Gimana cara kita manfaatin ini? Ternyata, udah banyak banget loh pendidik hebat yang bikin metode-metode keren. Jadi ini bukan sekedar main-main acak, tapi belajar yang dibungkus jadi permainan. Pertama, ada yang namanya metode ORF. Filosofinya simpel banget. Musik itu harus dimulai dari apa yang paling dekat sama anak, yaitu tubuh mereka sendiri. Jadi fokusnya di eksplorasi, improvisasi. Anak-anak diajak berkreasi, dan di sini nggak ada yang namanya salah. Ini kan secara langsung latih skill problem solving juga kan? Terus ada metode Kodali. Kalau yang ini, percayanya instrumen paling alami itu ya suara kita sendiri. Makanya fokus utamanya adalah nyanyi. Seringnya pakai lagu-lagu daerah yang ceritanya seru dan kosakatanya kaya. Ini jelas banget langsung ngebantu perkembangan bahasa anak. Bikin mereka belajar kata-kata baru dengan cara yang asik. Berikutnya ada Dalcroze. Konsep kuncinya itu eurythmics. Idenya gini, kamu nggak akan bisa benar-benar ngerti musik kalau cuma didengerin, tapi harus dirasain lewat gerakan tubuh. Jadi anak-anak diajak buat gerak bebas ngikutin musik. Nah ini kan cara yang intuitif banget buat ngasah skill motorik mereka, mulai dari koordinasi sampai keseimbangan. Yang terakhir, ada metode Suzuki. Analogi dari metode ini kuat banget. Belajar musik itu harusnya kayak belajar bahasa ibu kita sendiri. Caranya, ya dengerin dulu, terus tiru. Ulang-ulang terus dalam lingkungan yang suportif. Di sini peran orang tua penting banget. Dan karena sering ada pelajaran kelompok, ini otomatis ngebangun skill sosial emosional anak, seperti kerjasama dan percaya diri. Nah, ini dia rangkumannya. 4 metode dengan pendekatan yang beda-beda. ORF pakai perkusi buat kreativitas. Kodali pakai suara buat belajar musik. Dalcroze pakai seluruh tubuh buat merasakan irama. Dan Suzuki pakai pendengaran buat ngebangun karakter. Walaupun alat dan strateginya beda, tujuannya cuma satu, mendukung perkembangan anak secara menyeluruh lewat bahasa universal, musik, dan tari. Setelah kita lihat semua ini, jadi muncul satu pertanyaan besar ya kan, kalau kita udah tahu musik dan tari itu sepenting ini, buat bangun otak, buat numbuhin empati, buat macam-macam skill, kenapa ya kok seringnya masih dianggap ekstrakurikuler aja, cuma pelengkap gitu? Nah, pertanyaan penutup yang ingin saya tinggalkan untuk kita renungkan bersama adalah, gimana caranya kita bisa mengubah cara pandang ini? Gimana caranya kita bisa menjadikan seni bukan cuma hiasan, tapi benar-benar inti dari pendidikan anak-anak kita?